Aduh, Apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? baik dan kurang sehat. Kurang sehat ya? Iya. Emang abis begadang kemarin atau gimana gara-garanya? Enggak begadang bu. Tapi Overthinking aja. overthinkingnya jadi sakit ya. Ya, gak apa-apa. Semoga Adit cepat sembuh. Mereka juga akan libur ya. Eh, Oke. Sebelum kita mulai ke sesi yang lebih dalam, ya. saya sebagai konselor kamu akan memberitahu tentang 2 asas yang dapat kita gunakan hari ini. Oke. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana itu biasanya digunakan oleh konselor untuk menjaga rahasia atau cerita yang disampaikan oleh konselor. Jadi semua cerita, semua bukti-bukti yang ada di konseling kali ini akan saya keep hanya untuk kepentingan konseling saja. Terus yang kedua ada asas kepercayaan, asas keterbukaan. Asas ini bisa kamu gunakan agar kamu dapat dengan bebas menceritakan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan. Yang kamu bilang kamu overthinking itu semalam intinya sakit ya. Nah, oke. Kemarin kita juga udah konselingnya sesi pertama, kamu udah cerita apa yang kamu rasain tentang sekolah ini, tentang motivasi kamu untuk bersekolah, terus mungkin tentang kenyamanan kamu di sini. Oke. Terus juga semalam tadi kamu bilang kalau semalam kamu overthinking. Kira-kira kamu overthinking apa, Adit? Seperti yang kayak kemarin bu, saya overthinking karena teman kayak gitu. Ya selalu kayak gitu mulu sih bu. Takut mengecewakan. Gitu ya. Oke. Kemarin kan kita udah ngomongin tentang overthinking itu. Adit ada kira-kira ada nggak misalnya sekelibat gitu mikirin tentang apa yang udah kita omongin kemarin semalam? Aduh, Kira-kira apa yang membahas? Percaya diri ya? Iya. Jadi Adit memang tujuannya memang sebenarnya mau banget kita meningkatkan kepercayaan diri Adit biar at least kehidupan Adit bisa lebih baik lagi. Oke. Ada lagi yang lain mungkin hal baru yang terjadi hari ini? Jadi hari ini ya seperti hari-hari biasanya aja sih bu. Biasanya aja. Sama kayak kemarin kamu ceritain ya. Oke. Ini berdasarkan permasalahan yang kamu alami, kita hari ini nggak akan menyelesaikan bullying apa yang kamu rasakan, terus juga nggak akan bisa menutup semua perkataan orang lain. Tapi hari ini kita akan mencoba untuk merubah tentang apa yang kamu pikirkan. Sebentar, ini ada tabel. Tabel ini biasanya disebut tabel reframing. Apa itu? Tabel reframing. Jadi tabel reframing ini misalnya kamu menghadapi satu situasi. Misalnya apa? Coba kamu habis menghadapi satu situasi apa yang bikin kamu benar-benar drop? Bully dan itu. Iya. Misalnya hari ini ada tidur. Apa yang Adit rasain kalau Adit sedang ada di posisi ini? Sedih. Semua perasaannya. Iya. Sedih ya? Sedih, kecewa. Sedih dan kecewa. Jadi perasaan-perasaan ini kira-kira mana perasaan yang nggak membantu Adit untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau mana perasaan yang negatif? Marah? Iya, marah dendam. Nah, di sini ini adalah bentuk dari reframing. Reframing itu apa? Jadi di situasi ini Adit merasa sedih dan kecewa. Tapi di sini Adit diharuskan untuk merubah pemikiran atau perasaan negatif-negatif ini yang bikin Adit semakin merasa kecil ke dalam pikiran atau perasaan yang lebih positif. Kira-kira ada nggak hal-hal positif yang bisa Adit ambil dari kejadian ini yang udah lama banget Adit rasain? Nggak ada ya? Nggak ada, oke.
least untuk sekarang belum ada. Nah, berarti perasaan setelah memiliki pikiran positif belum ada ya. Oke. Sebenarnya ini cuma bisa Adit yang buat. Misalnya Adit merasakan situasi ketika Adit itu, perasaan apa yang muncul? Perasaan sedih, kecewa, marah, dan dendam ya. Perasaan apa yang tidak membantu atau perasaan apa yang sangat negatif itu adalah marah dan dendam. Tapi Adit punya kemampuan untuk mereframing pikiran dan perasaan ini jadi lebih positif. Contohnya, Adit dibully, terus setelah ini mungkin Adit merasa marah, sedih, kecewa, wajar ya. Tapi Adit mencoba untuk bikin suasana yang tadi jelek itu jadi lebih positif. Contohnya gimana? Adit dibully, tapi Adit jadi punya jalan berpikir lain bahwa Adit setelah ini akan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Semakin Adit dibully, Adit selalu mikir kayak saya akan jadi lebih kuat. Atau alternatif lainnya, setiap Adit dibully, Adit merasa kasihan sama orang itu. Kemarin saya udah bilang kan, kalau bisa orang yang sering bully, terus selalu sedih dalam pikirannya, itu adalah tanda-tanda bahwa dia orang yang menyedihkan dalam kehidupannya pribadi, dari keluarganya, tadi pemikirannya sendiri, atau mungkin dia di lingkungannya yang dulu dia merasa kecil juga, makanya dia memproseskan kekecilan terhadap dirinya sendiri itu kepada orang lain, dan itu orangnya adalah Adit. Tuh. Nah, kalau perasaan ini cuma Adit yang bisa menulis gitu ya, cuma Adit yang bisa merasakan. Ibu, misalnya kan kata ibu orang pembuli itu juga kesel. Kenapa kesel? Kenapa nggak orang lain harus dibully daripada saya? Iya, sebenarnya orang yang dibully ini dia nggak mandang bulu. Maksudnya mau orang itu kaya banget, mau orang itu bagian anak pejabat, kalau emang takdir, ini kita ngomongin takdir ya, maksudnya mereka tuh nggak punya kriteria khusus mereka mau bully orang. Yang penting mereka mampu melihat orang itu dan mampu melihat orang lain yang mereka lebih kecil dari mereka. Maka dari itu kenapa mereka mampu buat membuli orang lain. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasi bulinya sebenarnya kalau cara cuma Adit sendiri yang tahu. Untuk alternatifnya yang tadi saya juga udah bilang, dari kemarin saya udah bilang kalau kita nggak bisa terus-terusan menutup mulut orang lain ya. Kita harus bisa menyadarkan diri sendiri bahwa omongan itu nggak benar. Bayangin waktu bully itu Adit lagi bersama Adit yang kecil. Sebagai seorang kakak, kita nggak mungkin dong ngebayarin adik kita untuk dibully sama orang. Cara kita mengatasi bullying itu, anggap aja kita yang dibully adalah kita yang masih kecil. Jadi kita yang sudah besar berusaha buat memprotek si kecil ini biar nggak kepikiran terus mungkin. Terus juga untuk menutup kuping si kecil ini, makanya kan kita cuma bisa menutup kuping kita sendiri nih, nggak bisa menutup orang lain. Tuh. Oke. Ini udah paham belum? Coba Adit coba taruh satu situasi yang menurut Adit udah kepikiran nih alternatif pikiran dan perasaannya, dan udah kepikiran tentang semua perasaan yang akan Adit alami. Coba, ada nggak? Kira-kira ada nggak? Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi walaupun belum ada, mungkin sekarang belum ada, tapi nanti kalau misal itu datang lagi, Adit bisa coba untuk melakukan ini. Kalau misal Adit merasa hal-hal ini bikin Adit lebih negatif lagi energinya, Adit ubah energi negatif ini ke
hal yang positif. Adit reframing, Adit bikin cabang baru dari pemikiran Adit. Contoh lain ya, misalnya saya magang, terus saya punya guru pamuk lah, guru pamuk saya Papras. Terus suatu waktu saya dimarahin, saya dibilang ngajarnya jelek dan lain-lain. Perasaan yang ada nih misalnya ngajar jelek, perasaan yang saya alami itu saya tuh marah nggak terima gitu ya, nggak terima, sedih, belajar ya. Nah, mana dari keempat ini yang energinya negatif? Nah ya, marah itu ada energi negatif. Karena saya marah, saya jadi nggak fokus pas ngajar, saya jadi drop, saya down gitu ya, saya nggak motivasi untuk belajar, untuk ngajar apalagi. Tapi saya mau belajar, saya mau mencoba gimana caranya biar perasaan marah ini hilang. Caranya saya merubah pola pikir saya reframing, saya memframing pola pikir saya yang tadinya marah jadi berubah. Oh, tadi Papras marah gara-gara kerjanya emang gak benar. Terus saya ngambil kesimpulan bahwa ya udah nggak apa-apa, Papras marah, saya bisa belajar lebih baik lagi nanti. Saya bisa belajar lebih baik lagi. Ini adalah energi positif yang bisa saya ambil dari kejadian ini. Walaupun dia tak bisa dibilang kesimpulan. Iya, kesimpulan atau itu nih misal ada lubangnya anggap aja pikiran negatif gitu ya. Ini kita coba belokin lah ke ada nggak sih dampak positif yang bisa kita ambil dari kejadian ini gitu. Terus apa yang saya rasain setelah saya mikir kayak gini? Apakah saya masih marah? Oh tidak, mungkin saya masih marah sedikit, tapi yang lebih dominan itu akan merasa terima kasih ya, makasih Pak Pras udah ngasih saya kritik, karena dengan kritik itu saya bisa membangun diri saya lebih baik lagi. Walaupun mungkin bullying itu memang kedengarannya nggak ada hal positif ya, dimanapun senegatif apapun kegiatannya, kalau kita mampu untuk mereframing pikiran kita untuk jadi lebih baik, untuk jadi yang lebih positif, pasti mampu. Kuncinya Adit yakin dulu sama diri sendiri. Kalau saya yakin sama diri sendiri buat bangkit jadi lebih baik lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau Adit konseling dimanapun, mau Adit pergi psikolog, kalau dari dalam diri Adit nggak mau berubah atau mau sampai kalau sekolah, kita kalah. Intinya semua pilihan diri Adit sendiri. Udah paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau saya Contoh lain, contoh lainnya apa? Misal gak dipercaya sama madam, ya? Situasinya gak dipercaya sama madam. Perasaan yang keluar apa? Sedih ya? Pasti sedih dong. Yang negatifnya apa? Marah ya? Oke. Menurut Adit, dari Adit nggak dipercaya sama madam, apa yang Adit pelajari dari kejadian itu? Apakah Adit jadi, wah ini pasti gara-gara gue terlalu sering lihat pasangan, Adit nggak percaya lagi nih, besok gue sering bohong ke madam ya, gue jadi sadar ya. Oke. Berarti alternatif pikirannya, karena misal nih, masih bohong, makanya madam marah, makanya madam gak percaya. Masa ada pikiran, oh ya wajar, ini salah gue. It's fine, itu berarti Adit melakukan kesalahan. Itu adalah pelajaran yang bisa diambil dari
didihin gitu, Iya. Adit marah, kita belokin pemikirannya jadi lebih positif lagi. Itu pikiran positif loh. Adit bisa belajar di masa depan, jadi Adit nggak terlalu banyak bohong sehingga Adit bisa dipercaya sekarang. Nah, setelah Adit sadar kalau Adit sering bohong sama madam, perasaan apa yang muncul? Perasaan positif apa yang muncul? Bersalah. Rasa bersalah ya. Iya. Rasa bersalah nanti ujung-ujungnya pasti minta maaf. Itu bagus, positif, ya kan? Iya. Paham nggak? Paham ya? Oke. Ada yang baru ditanyakan lagi? Kira-kira? Atau Adit mau coba analisis sendiri deh, coba. Jadi apa yang muncul? Kejadian hari ini cuma saya sakit doang. Itu doang. Oke, yaudah. Ya pokoknya nggak apa-apa. Ini hal-hal bisa Adit lakuin di rumah. Kalau misal Adit lagi overthinking. Nah itu gimana? Misal Adit lagi overthinking, kita kalau mau overthinking kita harus tahu dulu asalnya dari mana. Asalnya dari mana nih? Perasaannya pasti apa? Gelisah ya? Gelisah, panik. Nah, pikiran yang negatifnya apa? Negatifnya itu udah nggak bisa tidur. Ya, tidur gitu ya. Sakit. Nah, dari overthinking ini pasti ada hal-hal yang Adit pelajari. Overthinking kan pikirannya nggak cuma satu ya, Iya banyak. ada banyak banget. Dari overthinking ini kita jangan mikirin gimana cara ngilangin overthinking, itu nggak bakal bisa. Karena manusia kodratnya emang overthinking. Cara menghilanginnya adalah kita siasatin biar kita nggak tidur terlalu larut. Oke. Jadi nggak ada waktu untuk buat overthinking. Misalnya Adit pulang sekolah jam berapa? Pulang sekolah ya kalau sampai rumah ya Bu jam 4. Jam 4 ya? Iya. Jam 4 Adit udah nata nih kegiatan. Kalau bisa Adit bikin jadwal tidur lebih awal. Misalnya karena sekarang lagi sakit, Adit jadi tidur jam 9 misalnya ya. Karena overthinking ini Adit jadi merubah pikiran gimana cara biar gak overthinking, jadi gue harus tidur cepet biar gak overthinking. Jadi harus ada jalan positif yang diambil setiap kesulitannya ya. Gue gak boleh tidur gak terlalu malam nih ya. Karena itu bisa bikin overthinking, sakit juga gitu. Nanti ini gak akan terasa waktu Adit melakukan ini gak bakal langsung terasa, tapi akan terasa beberapa hari kalau Adit bener-bener berhasil ngalahin overthinking ini dengan tidur lebih cepat. Perasaannya akan muncul setelah itu. Karena orang masih beda-beda ya, kadang 2 hari, 3 hari, mungkin sehari langsung kerasa. Sekali lagi, Bu, kalau misalnya kita lagi nggak overthinking, saya di pikiran kemungkinan gimana? itu overthinking. Karena nggak pas dia kemana-mana, nggak kemana-mana, kita lagi diem, kita lagi nggak berjalan apa-apa Bu. Tapi kayak gitu mulu. Nggak tahu overthinking karena apa. Itu overthinking. Yang keluar pikirannya apa? Gua ada ini sih Bu. Ya capek kan. Oke, gak apa-apa. Itu wajar, itu namanya overthinking. Karena satu mungkin Adit lagi capek juga, lingkungan lain gak mendukung, gak apa-apa. Caranya biar gak terlalu mikir kayak gitu, Adit sering-sering melakukan sesuatu, sering beraktivitas. Ya misalnya kalau misal mungkin ada tugas yang kerjain gitu. Terus juga ini tidur aja kalau misalnya emang udah gak ada kegiatan daripada main HP terus dan bikin makin banyak pikiran yang muncul. Mungkin kadang susah ya karena udah terlalu banyak mikir, jadi kita otak tuh bekerja terus gitu. Udah pernah coba ke psikolog belum?
Belum pernah ya? belum. Tapi Dan ada mau. keinginan kalau misalnya ke psikolog dan kalau misalnya diagnosanya emang insomnia karena pikiran-pikiran itu, bisa aja tuh dikasih obat jadi Adit bisa tidur dengan tenang. Cuma nggak tahu ya, tapi semoga Adit punya keinginan untuk lebih baik jadi Adit memutuskan buat pergi ke psikolog. Kira-kira kalau ke psikolog sendiri atau sama ayah? Kalau bisa sendiri sih bu. Sendiri. Benar. Oke. Ada yang bertanyakan lagi nggak dari ini? Nggak ada ya? Oke. Coba Arif jawab. Kalau kita bandingkan ini sama ini, menurut Adit lebih mudah berpikir yang mana? Yang ini dong. Oh iya benar, bukan yang ini. Bukan, yang ini dong. Lebih mudah yang ini ya? Iya. Oke. Berarti kalau misalnya Adit lebih mudah yang ini, Adit bisa nih dengan gampang untuk belokin pikiran Adit ke hal-hal yang lebih positif. Ya nggak? Iya. Coba nanti kalau misalnya Adit di rumah, Adit coba, terus nanti minggu depan saya coba tanya ke Adit kira-kira perbedaannya apa ya. Oke. Terus nih ya, saya mau tanya, kalau misal dalam keadaannya Adit punya teman dekat nih, terus teman dekat Adit punya kecenderungan untuk berpikir yang sama kayak Adit pikirin, kira-kira respon Adit bakal gimana? Kasih nasihat dan mengajak dia untuk lebih baik lagi. Ya. Iya. Oke. Kata-kata itu bisa Adit lakuin buat diri Adit sendiri, karena di anak gede ternyata kita cuma punya diri sendiri. Nah, kita terus terang dengan orang lain. Yang tadi udah saya bilang, anggap aja dalam diri Adit itu ada dua orang, Adit kecil dan Adit besar ya. Besar yang sekarang, Adit kecil yang dulu gitu. Jadi Adit bisa melakukan apa yang mau Adit lakukan ke teman Adit kalau misalnya teman Adit mengalami hal yang serupa. Jadinya kita nggak cuma ngelakuin itu ke orang, bisa ngelakuin itu ke orang lain, tapi kita juga bisa ngelakuin hal itu ke diri kita sendiri. Tapi saya kadang gini, saya kasih saran ke orang lain bisa, kasih saran Diri sendiri susah ya? susah. Gak apa-apa, karena belum dicoba yang bener-bener gue beneran bertekad mau mencobanya. Coba diniatin lagi ya. Kamu lagi sakit, kasihan banget. Apalagi ada nggak yang mau tanya lagi? Udah ya? Cukup ya? Oke. Untuk hari ini tadi saya udah minta Adit buat bikin kayak gini. Minimal Adit tahu nih situasinya, terus perasaan negatifnya dan pikiran apa yang harusnya Adit belokin ke hal positif ya. Jadi minggu depan kita review lagi. Oke. Sebelum kita selesai, boleh bersih dulu. Oke, tepan ini aja, tepan dulu. Kalau pulang nanti siapa? April. Saya Nggak pusing. sesi 2 ya bu. Saya bu. Gak usah masuk aja besok. Nggak boleh ya? Apalagi juga bisa nggak di sini aja di bawah nggak sih? Robek kan? Nomor bu 4 ya? Ini tanggal 5 deh. Tanggal 5 tanggal. Tanggal 5 tanggal 4. Tanggal 5, kemarin tanggal 4. Jam berapa bu? Jam 15.23.
liburan nanti ke psikolog deh, biar Di mana tuh? punya BPJS nggak? Enggak. Punya BPJS. Nggak tahu rumah sakit di sini di mana ya. Dekat kosan kamu. Nah kamu jangan ngekos, kamu pulang dulu aja. Ya kan pulang kan pasti kalau liburan. Enggak sih. Di Bojonggede ada apa bu? Rumah sakit apa? Di Bojonggede Pasti gitu. ada lah. Di BPJS. Ah, nggak komplit di Bojong bu. Enggak. Jadi di mana sih? Mau Depok sama yang lagi Cikayu. Kita yang Itu di mana bu? sekarang. Cikarang. Cikarang dua nih. Cikarang Selatan. Emang apa? Tahu? Baru main. Oh iya. Ada teman di sana. Ada. Kenal dari mana? Jadi itu. Oh iya ya bener. Temen aku juga ada suka juga. Bener mirip sama kamu sumpah. Gak bohong. Makanya. Apa katanya nanti datang tuh. Iya dia datang bener. Anda sama Februari ke BSD. Februari. Iya. Tadi tanggal 15 nah. 15 Anis. Ada 2 orang tadi. Sama bu. Oh. Sumpah dia juga malu kalau kelihatan temennya lagi fanboy. Kayak waktu itu kita nonton konser terus dia menyisakan diri gitu. Dia bisa kenceng, parah banget ditinggal, orang ditinggal dia pergi sendiri. Kayak udah sih, siapa salahnya coba. Dia juga gak bakal gimana. Kamu kalau makan beli masak? Iya bu, nggak boleh masak. Bisa dimakan. Kalau mau cepat tidur minum susu tahu? Minum susu hangat. Ini udah senang tadi. Susu dulu. Bisa bikin relax. Otot jadi relax jadi nggak gampang overthinking. Kenal Pak dulu. Kenal? Satu kampus atau gimana tuh? Enggak, dia di UNJ. Itu Atmaja ya? susah nggak sih masuk situ? Enggak, gampang. Karena dia Negeri kan? swasta. Oh swasta. Kalau UNJ susah pasti. Bayarannya berapa bu? Tergantung ini, tergantung prodi. Di Kalau sana BK nggak paling ada. murah. Kalau BK paling murah semesternya itu dia 24 SKS 10 juta. Tapi kalau BK bisa dicicil 2 juta. Iya. Gitu. Terus beasiswa juga gampang beasiswa. Kamu nggak ikut ini? Kalau di sini KIP apa? KJP. Ikut kan? Itu bisa. Kamu pernah Pak Kois nggak? Pernah. Iya. Yang bagi kacamata. Iya. Itu dia KIP full. Oh gitu. Dapat duit lagi. 8 juta kalau nggak salah. Berapa? 8 juta. 8 juta. Uang saku. Angkat ya, bisa. Gede banget ya? Iya, gitu. Bilang gitu, kuliahnya gratis nih. Iya, beasiswa. Nah, di sana ada jurusan apa aja bu? Ada teknik ada, Ah, psikologi, hukum, terus pendidikan, pendidikan bahasa Inggris, Katolik, PGSD, terus buka, Ilkom ada, FEB ada. Emang kamu datang kemana? saya sih kalau ada ini hukum. Hukum. Kan bagus kok. Tapi beasiswa, gampang beasiswa mah. Wawancara sih, cuma kayak ya udah, tapi masukin rapor. Jadi ibu maksudnya nilai atau apa? Kalau dulu aku apa namanya wawancara sama ulangan kayak UTBK, cuman itu lebih gampang karena kita di rumah kan, jadi bisa ngeliat halo
Covid. Tapi kan ada wawancaranya. Sama ada bohong bu. Ini kan Wah, apa-apa namanya berusaha. Kan kuliahnya sendiri. Nggak dibantu. Swasta mah formalitas doang. iya. Yang penting ada dulu tuh. Dari dulu ibu selain di situ mau kemana lagi bu? UNJ. Dulu pernah ikut open house di Unpad. Langsung nggak ikut itu. Kenapa masuk Unpad? Jauh nggak boleh. Emang nggak boleh. Jadi kayak nyariin dekat. Aku aja PP dari Jakarta Cikarang ke kampus tiap hari. Nggak harus. Nggak capek bu. Capek sih kayak. Nggak kerasa di semester 5 PP. Udah 2 tahun. Berarti aku kalau lulus itu selesai berapa bu? Apanya? Lulus. Tahunnya? Ah, Ini setahun lagi nih. setahun lagi. Mau kuliah lagi atau gimana? Kan ada Kayaknya. S1, S2 lagi Iya ya. kan? Tapi kalau guru tuh kita mending daripada S2, mending PPG. Cuma kalau mau jadi dosen kita S2. S2 aja. Kita kan kerja dulu ya. Kita gimana? Saya orang tua suruh kuliah mulu. Jadi enggak. Selain hukum apa? Psikologi. Jadi guru aja lah. Saya bu. Hah? Mau coba jadi guru. Kayak aja kalau lagi kesal jauh kantor tuh lompat bangku. Jadi guru TK. Nggak ada keselamatan. Guru SD. Nggak ada keselamatan nggak. Oh ini nggak usah ya? Yang lalu nggak usah diisi kan? Masih Apa? tadi menulis tabel. Oh menulis. Iya. Menulis tabel. Ini ada nggak? Ini sih. Bingung nggak apa-apa. Nggak ada juga sih nggak apa. Ah bener. Males. Gitu kan. Nggak apa. Selain hukum apa teknik? Aku doang kali bu. Hukum. Aku belum. Ada pilihan 2. Teknobiologi. Seru deh kayaknya. Kamu mau IPA ya? Bahasa. Oh, Bahasa apa tuh? Saya tuh bahasa 2, biologi sama biografi. IPS gitu ya maksudnya? Iya gitu. sastra aja kalau gitu. Lima. Emang 5? Iya. Kemarin kan 4. Agama? Nih punya kamu masih ada nih. Mana ini? So. So apa? Iya. Oke. Mau cari pacar bu? Bisa kalau di kan lagi kuliah. Kalau misalnya punya pacar jadi kuliahnya. Sama kayak Pak Bayu bu. Kenapa? Pak Bayu aja pacaran. Terus harus disamain. Suka tapi nggak bisa. Punya pacar itu kan, oh, salah nggak sih bu? Bisa gini ya? Apa? SMA sama kuliah tuh pacaran. Begitu bu. Nggak salah. Asal umurnya nggak terlalu jauh. Asal SMA tuh misalnya nih kuliahnya umur berapa? 19, SMA 17 nggak apa-apa. Tapi kalau udah 20 nggak boleh. Kenapa nih? Ya nggak boleh kan grooming. Kan dewasa nggak boleh karena anak kecil karena bakal beda pemikirannya. Kenapa lagi mikir? Sumpah nggak boleh, itu nggak boleh. Nunggu lah setahun 2 tahun dulu. Emang ada pacaran nih? Kenapa emang nanya? Jelas. Gak boleh tuh. Pasti yang disalahin yang tua. Kalau nggak egois aja sih bu. Iya sih, emang dasarnya gak boleh karena bakal beda banget. Kebutuhannya beda. Kamu Itu pasti.
melakukan hal yang berbeda tiap orang, itu pasti kemudian beda. Oke, karena sudah lulus ini, jadi harapannya semoga setelah hari ini Adit bisa jadi lebih baik lagi ya. Semoga cepat sembuh, semoga bisa berpikir lebih positif lagi. Gitu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Adit. Maaf ganggu ya. Oke.